Halo semuanya, langsung aja ya kita bedah materi hari ini. Di penjelasan kali ini kita bakal merangkum tuntas dunia bangun ruang 3 dimensi yang menakjubkan. Kenapa dirangkum? Nah, fokus utama kita kali ini adalah bikin satu rangkuman super praktis, jadi kalian bisa jauh lebih gampang dan cepet paham apa isi dari topik ini tanpa harus pusing ngapalin rumus yang bertebaran di buku. Yuk kita mulai. Agenda kita hari ini simple aja. Kita mulai dari perkenalan dasar, terus kenalan sama keluarga sisi datar dan sisi lengkung, lanjut ke rangkuman rumus-rumusnya, dan terakhir, pastinya kita tes pakai latihan soal. Oke, bagian pertama, pengenalan bangun ruang. Apa sih yang sebenarnya bikin mereka ini beda dari bangun datar biasa? Bedanya tuh sebenarnya sesimpel ini. Kalau bangun datar alias 2 dimensi, itu ibarat gambar di atas kertas, bener-bener rata, dan gak ada isinya sama sekali. Nah, kalau bangun ruang atau 3 dimensi, mereka punya ruang dan volume nyata di dalamnya. Sama persis kayak benda-benda yang kalian lihat dan pegang tiap hari, kayak gedung bertingkat, piramida di Mesir, atau bola basket yang biasa kalian mainin. Lanjut ke bagian 2, keluarga sisi datar. Di sini, kita mulai mengelompokkan bangun-bangun ini biar otak kita lebih gampang mencernanya. Biar gampang paham, kita bagi bangun ruang ini jadi 2 kubu besar. Kubu pertama, sesuai namanya, adalah keluarga sisi datar. Aturan mainnya cuma satu, semua permukaannya benar-benar rata. Datar, nggak ada yang bengkok, apalagi melengkung. Mengelompokkan kayak gini tuh benar-benar ngebantu banget buat kita ngingat ciri khas mereka nantinya. Kenalan dulu sama anak pertama di keluarga ini, si kubus. Ini bangun yang paling simetris, paling rapi. Dia punya 6 sisi persegi yang ukurannya sama persis. Bayangin aja dadu monopoli, nah itu kubus. Ditambah lagi dia punya 12 rusuk dan pas banget 8 titik sudut. Rapi banget kan? Terus ada saudaranya nih, si balok. Bentuknya sih lumayan mirip kubus ya, tapi dia lebih melar atau memanjang. Yang bikin unik, dia punya 3 pasang sisi yang kembar dan saling berhadapan. Atas sama bawah, depan sama belakang, kiri sama kanan. Semuanya klop. Jumlah rusuknya juga sama-sama 12, tapi ukurannya beda-beda. Terbagi jadi 4 rusuk panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Buat ngelengkapin keluarga sisi datar ini, kita punya prisma dan limas. Hati-hati, jangan sampai ketukar. Kalau prisma, bentuknya konstan dari alas sampai ke atap. Ibaratnya kayak atap rumah tradisional yang bentuknya segitiga memanjang. Nah, kalau limas beda lagi. Alasnya sih bebas bisa bentuk apa aja. Tapi sisi-sisi tegaknya tuh selalu segitiga, yang semuanya ngumpul dan mengerucut di satu titik puncak yang tajam banget di bagian atas. Oke, masuk ke bagian 3, kita tinggalin yang datar-datar. Sekarang kita beralih bahas keluarga sisi lengkung yang bentuknya lebih dinamis. Kalian pasti sering banget ketemu bangun yang satu ini, tabung, mulai dari toples kerupuk, gelas kopi, sampai pipa air. Tabung ini simpel aja, alas dan tutupnya berupa 2 lingkaran kembar, terus diselimuti sama satu sisi lengkung. Dan yang paling asyik dari bangun-bangun lengkung ini, sebagian besar dari mereka, termasuk si tabung ini, sama sekali nggak punya titik sudut yang tajam. Anggota keluarga selanjutnya ada bola. Ini bangun yang benar-benar mulus seutuhnya. Cuma punya satu permukaan yang melengkung ngelilingi ruang di dalamnya, 0 rusuk dan 0 titik sudut. Terus yang terakhir ada kerucut. Ini lumayan unik karena dia ngegabungin alas lingkaran sama satu selimut melengkung yang perlahan meruncing dan ngebentuk satu titik sudut tajam. Persis kayak topi ulang tahun atau kon es krim kesukaan kalian. Nah, ini dia bagian keempat, rangkuman rumus. Ini nih senjata utama kita hari ini. Ingat ya, tujuan utama dari penjelasan ini adalah ngasih kalian rangkuman sakti yang gampang dicerna. Coba lihat tabel buat keluarga sisi datar ini. Perhatiin polanya. Buat nyari volume, prinsip dasarnya sering banget cuma sebatas luas alas dikali tinggi. Nah, dengan ngerangkum aturan-aturannya kayak gini, kalian nggak perlu lagi ngafal buta sampai pusing. Tinggal pahami aja pola ringkasnya, dan perhitungan luas maupun volume bakal kerasa jauh lebih enteng. Kalau buat keluarga sisi lengkung, ada sedikit beda nih. Di sini, hitungan kalian bakal selalu ditemenin sama si misterius Pi dan jari-jari atau R. Kenapa? Ya karena bagian dari tubuh mereka pasti berhubungan erat sama yang namanya lingkaran. Jadi, kalau kalian lihat bentuk bangun ruang yang melengkung-lengkung, otomatis rumus luas atau keliling lingkaran bakal sering banget muncul buat buka kunci perhitungannya. Oke, bagian kelima. Latihan soal. Teori udah, rangkuman rumus juga udah. Sekarang waktunya kita tes kemampuan langsung di lapangan. Coba lihat soal ini. Kalau kita pecah informasinya pelan-pelan pakai logika,
semuanya jadi kelihatan jelas. Diketahui volume tabungnya 5.021 cm kubik, terus jari-jarinya 20 cm. Yang ditanya apa? Tinggi tabung. Ya udah, tinggal masukin aja angka-angkanya ke rumus volume tabung yang tadi udah kita rangkum. Volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Lewat hitungan bertahap kayak di layar, kita bakal langsung ketemu kalau tingginya itu tepat 40 cm. Lurus ke depan, nggak pakai ribet kan? Punya rangkuman yang bener itu bener-bener bikin ngitung jadi efisien banget. Sebelum kita ketup sesi ini, saya punya satu tantangan kecil yang lumayan seru buat kalian. Coba deh, putar kepala kalian sekarang juga, lihat sekeliling ruangan kalian. Pasti ada dong minimal satu benda 3 dimensi di sana. Nah, pertanyaannya, benda apa itu? Dan kalau kalian disuruh ngitung volumenya detik ini juga, rumus mana dari rangkuman kita tadi yang bakal kalian pakai? Jangan cuma dihafal di atas kertas, tapi perhatiin sekeliling, karena matematika dan bangun-bangun ini benar-benar hidup berdampingan sama kita setiap hari. Teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.